Hutang pinjol menumpuk, bagaimana cara melunasinya? Tepat sekali kalian simak video ini. Kenapa saya bilang kalian tepat sekali simak video ini? Karena di video kali ini saya akan beri tips ampuh ya, buat kalian semua yang galbay banyak di pinjol legal, atau buat kalian semua yang punya hutang menumpuk di pinjaman online atau di pinjol legal. Yang insya Allah tips ini bakal bermanfaat buat kalian semua, apalagi kalau kalian galbay atau gebay di banyak aplikasi pinjol atau pinjol kalian menumpuk. Nah, kalian wajib sekali mengetahui 4 tips ini cara melunasi hutang kalian di semua pinjol legal. Oke baik, seperti apa sih tipsnya agar hutang kita di pinjol legal bisa lunas? Oke baik, tanpa berlama-lama, mari kita langsung saja ke pembahasannya. Oke, jadi untuk yang pertama sudah jelas, kalian nasabah pinjol legal atau kalian nasabah pinjaman online. Nah, di sini saya akan langsung saja ke intinya ya. Nah, jadi untuk tips yang pertama yaitu kalian catat jumlah hutang kalian di semua aplikasi pinjol. Kalian catat di per satu pinjol ya. Misalnya di aplikasi Aku Laku 2 juta, aplikasi Julo 3 juta. Nah, kalian catat semuanya. Dan kalian juga jangan lupa catat juga pinjol-pinjol yang memiliki DC lapangan. Kenapa kita harus catat? Nanti saya akan bahas di tips yang kedua. Intinya kalian catat dulu jumlah hutang kalian, biar kalian tahu ya, hutang kalian itu besar di aplikasi apa saja, dan yang paling kecil itu di aplikasi apa saja. Kalian catat semuanya. Nah, kalau sudah dicatat, kalian ke tips yang kedua ya, yaitu kan sudah memisahkan pinjol yang galbay itu yang memiliki DC lapangan. Contoh saja seperti ini, kalian galbay atau gebay di pinjol Aku Laku, Kredipo, Ada Kami, dan Modal Nasional. Nah, ini sebagai contoh ya. Nah, kan sudah jelas ya, Aku Laku dan Kredipo ini itu memiliki DC lapangan. Nah, jadi yang harus kalian lunasi dulu yaitu pinjol Aku Laku dan Kredipo ini. Itu dulu yang harus kalian lunasi. Nah, apa pentingnya kita harus melunasi pinjol yang memiliki DC lapangan dulu? Karena pentingnya itu seperti ini ya. Kalau kalian melunasi pinjol yang tidak memiliki DC lapangan dulu ya, dan yang memiliki DC lapangan kalian lunasi di akhir ya, nah itu sangat salah. Salahnya nantinya akan didatangi DC lapangan, sehingga kalian ketakutan, kalian panik, dan kalian tidak fokus untuk melunasi hutang kalian. Jadi yang harus kalian lakukan dulu yaitu kalian lunasi pinjol yang memiliki DC lapangan dulu, karena itu sangat penting buat kedepannya. Nantinya kalian tidak akan didatangi DC lapangan, dan kalian bisa berpikir positif, dan kalian bisa fokus melunasi hutang kalian. Nah, itu untuk tips yang kedua. Dan untuk tips yang ketiga yaitu kan bisa cicil hutang kalian di pinjol-pinjol yang kalian galbay. Emang ya, tidak semua pinjol itu bisa dicicil, tapi hampir semua pinjol itu bisa dicicil. Bagaimana cara mencicilnya? Kan di halaman pembayaran itu sudah jelas ya, jumlah pembayaran kita itu bisa diubah. Nah, misalnya 400.000 kan ubah jadi 100.000. Nah, itu otomatis dicicil oleh kalian. Kalian bisa mencicilnya. Tapi perlu diingat juga ya, tidak semua aplikasi pinjol itu bisa dicicil. Tapi mudah-mudahan saja ya, pinjol yang kalian galbay itu bisa dicicil. Nah, itu untuk tips yang ketiga. Dan untuk tips yang terakhir yaitu tentang negosiasi. Maksudnya tentang negosiasi seperti apa? Nah, kan bisa negosiasi kepada DC pinjol tersebut atau ke CS pinjol tersebut ya, untuk membayar pokoknya saja, tidak dengan bunganya. Tapi perlu kalian catat ya, kalau kalian mau negosiasi kepada DC pinjol atau ke CS pinjol ya, usahakan kalian punya uangnya dulu. Kenapa kita harus punya uangnya dulu? Karena kalau kalian misalnya negosiasi dan kalian tidak punya uangnya, misalnya DC tersebut setuju ya untuk negosiasi, tapi kalian tidak punya uang, dan kalian bilang ke DC tersebut nanti dibayarnya tanggal sekian. Nah, secara otomatis maka negosiasi tidak akan jadi, karena tadi kalian tidak punya uang. Tapi kalau kalian sudah menyiapkan uangnya ya, dan DC tersebut sudah bersedia ya untuk melakukan pemotongan bunga atau kan hanya membayar pokoknya saja, nah maka kalian langsung lakukan pembayaran. Jadi itulah pentingnya kenapa kalian harus siapkan dulu uang kalian saat kalian melakukan negosiasi kepada DC pinjol atau ke CS pinjol ini. Nah, jadi itulah 4 tips cara melunasi hutang pinjol yang menumpuk atau buat kalian yang galbay banyak di semua aplikasi pinjol. Yang harus kalian catat ya, kalau kalian niat bayar di pinjaman online yaitu kalian lunasi dulu pinjol yang memiliki DC lapangan, karena ini sangat berpengaruh sekali ke depannya buat pinjaman kalian. Oke, jadi mungkin saja video saya, mudah-mudahan bisa bermanfaat ya buat kalian semua nasabah galbay pinjol legal atau buat kalian semua nasabah pinjaman online. Oke, saya Kang Galbay pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.